Penulisan artikel Indonesia Sejahtera dan Makmur adalah cita-cita bangsa Indonesia sejak Indonesia merdeka, sama dengan cita-cita kemerdekaan. Dan ini juga dituang dalam Undang-Undang Dasar 45 Pancasila. Sehingga Indonesia sejahtera dan makmur itu satu keniscayaan yang harus berwujud di bumi Pancasila ini. Yang kedua, karena saya telah menguji coba mempraktekkan, sehingga hasil data dari praktek-praktek inilah saya berkata secara optimis, berbicara secara optimis, Indonesia pasti sejahtera dan makmur. Salah satu dari sekian alat untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran di Indonesia harus lahirnya kedaulatan pangan di Republik ini. Indonesia karena negara yang agraris dan lautannya sangat luas, kemudian juga memiliki itu 2 musim, sehingga memungkinkan pertanian ini 3 kali produksi, untuk contohnya untuk padi. Nah, inilah yang melatar belakangi kedaulatan pangan. Harus salah satu indikator sejahtera dan makmur ini adalah kedaulatan pangan. Selama 1 tahun ini kami sudah melakukan satu demonstrasi plot pada sektor pertanian dengan berbagai komoditas, diantaranya adalah padi, jagung, singkong, kemudian sayuran dan buah-buahan, termasuk sawit. Ini ada indikator peningkatan yang sangat signifikan, yaitu sekitar 35 dan 50% dengan paritas atau bibit-bibit yang sudah ada. Dan saya mengatakan kedaulatan pangan pasti terbukti karena memang kita sudah melakukan satu demonstrasi plot. Selanjutnya, optimisme kedaulatan pasti terbukti. Saya tidak perlu menggunakan satu anggaran yang, artinya anggaran yang khusus, tapi cukup dengan regulasi yang sudah ada. Regulasi yang sudah ada dipraktekkan di lapangan yang sebenar-benarnya. Contoh umpamanya, perbankan mengeluarkan kredit ultramikro 10 juta ke bawah, mengeluarkan kredit kur dan lain sebagainya. Dengan regulasi ini pun cukup membantu untuk para pelaku ekonomi rakyat, khususnya bidang pertanian, sehingga apabila ini dikerjakan secara masif, maka ini pasti terbukti. Kedaulatan pangan pasti terbukti. Cukup dengan 3 atau 5 tahun, tapi dengan syarat seluruh lembaga-lembaga, seluruh lembaga-lembaga yang terkait ini punya visi dan misi yang sama-sama bersinergi. Itulah banyak tagline kedaulatan pangan pasti terbukti. Teknisnya memang ini harus duduk satu meja. Ini harus dibicarakan. Lembaga-lembaga yang terkait, departemen yang terkait, organ-organ yang terkait seluruhnya terhadap ini, memang ini harus bersama-sama. Kalau ingin dicapai dalam tempo 3-5 tahun, harus sama-sama dibicarakan di lapangan. Tentu saja teknisnya mengenakan ilmu atau pengetahuan untuk meningkatkan pendapatan, produktivitas
dari tanaman itu sendiri. Jadi kedaulatan pangan ini terbuktinya ini adalah meningkatnya pendapatan dari tanaman itu. Contoh, paritas, satu jenis paritas padi. Nah, pada paritas ini punya kemampuan maksimal produksi. Nah, sehingga kita punya ilmu pengetahuan, ilmu yang untuk meningkatkan si paritas ini berproduksi secara maksimal. Contoh, ya, padi 1 hektar yang biasanya asalnya 5 ton dengan perlakuan yang apa adanya. Nah, ini ditingkatkan dengan teknologi ini mencapai 7 ton. Kira-kira seperti itu teknisnya. Tapi apabila nanti paritasnya juga dirubah, umpamanya paritasnya bisa mencapai yang 10 ton, maka yang kalau dikerjakan secara biasa-biasa aja dia menghasilkan 7 ton, tapi menggunakan teknologi ini bisa mencapai maksimal 10 ton. Alatnya seperti itu, teknis seperti itu. Dan ini bukan ucapan, bukan kata-kata, tapi satu pembuktian di lapangan. Dan ini data ada, konkret, petaninya sudah ada, tempatnya ada, waktunya ada, semua ada dan sudah saya disimpan dalam satu buku arsip yang memang ini bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Jadi saya bicara di YouTube ini untuk seluruh pemirsa di seluruh tanah air, mudah-mudahan seluruhnya mendukung kedaulatan pangan ini harus didukung oleh seluruh bangsa Indonesia. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.